Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah pada minggu ini, kita akan menyimak beberapa warta gereja berikut ini. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Gereja Baptis Ephrata Bandung atas persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk jemaat Gereja Baptis Ephrata yang akan memberikan persepuluhan maupun persembahan, bisa Anda transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Atau Anda bisa langsung datang ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak yang sudah dipersiapkan. Apabila Bapak Ibu, Saudara, rindu juga untuk memberikan persepuluhan maupun persembahan, namun terhalang oleh situasi saat ini, maka kami siap untuk datang ke rumah membawa kotak. Dan Bapak Ibu bisa tinggal memasukkannya dan bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar. Untuk jam doa Rabu, untuk sementara masih dilakukan di rumah masing-masing. Untuk renungan jam doa, bisa Anda saksikan di channel YouTube Gereja Baptis Ephrata. Untuk petugas yang melayani pada ibadah minggu depan, bisa Anda lihat di layar berikut. Silakan untuk mempersiapkan diri. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Sekian warta gereja yang dapat kami sampaikan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah minggu ini. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat tahun baru juga buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah pada hari ini dengan membuka Alkitab di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanmu, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin. Mari kita mengangkat hati kita dengan sebuah pujian. Jiwaku tenang. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat bahasanya dalam keheningan.
kepadamu atas pemeliharaan dan lawatan Engkau selama sepanjang tahun yang lalu Tuhan. Dan saat ini kami boleh mengucap syukur kepadamu, karena kami yakin percaya Tuhan, Engkau akan menjaga kami, Engkau akan melingkupi kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami siap untuk beribadah kepadamu. Kami rindu Tuhan akan kebenaran firman-Mu, karena kami percaya bahwa firman yang ditaburkan sungguh boleh menjadikan kekuatan, pengharapan, dan penghiburan kepada kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami rindu dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami boleh mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sucikan kuduskan kami ya Tuhan. Terpujilah namamu, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita angkat suara hati kita dengan mengangkat pujian bersyukurlah. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan selama tahun 2020. Kiranya kita boleh berada dalam tuntunan Tuhan, dan kita juga percayakan semuanya di tahun 2021 ini kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian bersyukurlah. Kita pujikan pujian ini bersama-sama dengan penuh sukacita. Bersyukurlah. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, penguasanya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, penguasanya selamanya, kasih setianya. Kita pujikan kembali. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, penguasanya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, penguasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, penguasanya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, Dia baik, penguasanya selamanya, penguasanya untuk selamanya, penguasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang melindungi kita, Dia adalah gunung batu kita dan keselamatan kita. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama, hatiku percaya, karena kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian, saudaraku. Mari kita pujikan pujian ini, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan maksudku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, telah menara dan bersebar lindungan.
Tuhanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, kasih kamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, kasih kamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Tiba saatnya kita akan memasuki saat doa syafaat. Marilah kita mempersiapkan hati kita dengan pujian tuntunlah tanganku ya Tuhan, karena hanya dialah yang menjadi jawaban dalam hidup kita. Tuntunlah tanganku ya Tuhan, kita nyanyikan semua ayat. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tuhanku, tuntunlah ku merasa lelah, sungguh-sungguh ku tak berdaya. Bila badai mendung, bila gelap jalanku, tuntunlah tanganku ya Tuhan. Ayat yang kedua, mohon Tuhan dekat waktu aku penahan, waktu ajalku telah mendekat. Dengar doaku agar ku tak jatuh
Sidang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita dengan mengangkat pujian, hanya Yesus jawaban hidup. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita pujikan pujian ini kembali. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku damai, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat hari ini kita kembali beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar setiap pujian kita, penyembahan kita boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan pagi ini mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saya mengambil bagian firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Saudara. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau.
Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami boleh kembali beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang senantiasa menyertai kami, Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami, memimpin langkah kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan atas pimpinan penyertaan Tuhan yang luar biasa dan dahsyat bagi kami. Terima kasih Bapak, pagi ini kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan, yang Engkau berbicara kepada kami dan memberikan pengertian buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, ketika kita melihat satu perkara, satu situasi, satu kondisi, bahkan mungkin satu tempat yang belum kita kenal, apa yang akan kita rasakan? Tentunya kita akan menjadi takut. Tetapi, seperti firman Tuhan pagi ini, yang saya berikan judul, janganlah takut. Mengapa saya memberikan judul demikian? Karena kita tidak tahu. Ketika kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021 ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi, seperti minggu lalu, kita berbicara tentang rancangan Allah, dan Allah menyertai kita semua. Dan hari ini, saya ingin menguatkan lagi dengan satu firman Tuhan dikatakan, janganlah takut. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika satu saat saya berada di sebuah tempat yang belum pernah saya singgahi. Ya, boleh dikatakan satu kota, atau mungkin satu tempat agak pedalaman, ke pedesaan, dan lain sebagainya. Mungkin saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, dan kemana saya harus pergi. Karena saya tidak tahu tempat itu seperti apa. Rasanya takut tersesat, dan memang saya tidak tahu jalan. Kemana saya harus pergi? Ke arah mana kalau mau ke pasar mungkin, ke supermarket, atau bahkan mau membeli makanan di mana? Tidak tahu. Karena kita tidak tahu situasi dan kondisi yang ada. Namun, ketika kita ditemani oleh seseorang yang tahu daerah tersebut, bahkan dia tinggal di situ, dia akan memberitahukan jalan kepada kita. Ini loh kalau mau ke pasar, ini loh kalau mau ke supermarket, ini loh kalau mau beli makanan ini, dan lain sebagainya. Apalagi kalau orang tersebut mau menuntun kita atau mengantar kita ke tempat-tempat tersebut. Sehingga kita akan mengetahui kemana kita harus pergi. Dan akhirnya kita tahu jalan, bahkan satu saat mungkin kita tidak perlu lagi diantar. Kita bisa berjalan sendirian. Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, demikian halnya saat kita memasuki tahun 2021 ini. Tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Namun kita ingat bahwa Allah
yang senantiasa menemani kita dan menuntun jalan hidup kita. Kalau Dia sudah menuntun kita di tahun 2020, mengapa tidak? Di tahun 2021 juga Dia akan tetap menuntun saudara dan saya. Memimpin setiap langkah kehidupan saudara dan saya. Tentunya ini satu langkah iman. Karena kita tahu siapa Allah yang kita sembah. Siapa Allah yang kita puji dan kita muliakan dalam kehidupan kita. Dialah Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Allah yang Immanuel. Sehingga kita tidak menjadi takut. Sekalipun kita dalam kekelaman, sekalipun kita ada di dalam lembah, kesulitan dan lain sebagainya, percayalah bahwa Allah ada bersama dengan kita. Sekalipun ketika masalah itu muncul, terkadang kita panik, terkadang kita lupa kalau Allah ada bersama dengan kita. Sehingga kita menjadi ciut. Tapi percayalah bahwa Tuhan senantiasa menjaga kita. Dia Allah yang tidak pernah tertidur. Dia Allah yang ada menyertai setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, firman Tuhan yang telah kita baca tadi mengatakan bahwa janganlah takut. Oleh karena apa? Oleh karena apa kita jangan takut? Yang pertama, saudara, dalam pembacaan Alkitab kita dalam ayat yang pertama, Yesaya 43 tadi, mengatakan jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Allah telah mempunyai rencana sejak semula untuk keselamatan umat manusia, ahli bangsa Israel. Kita percaya bahwa Dia Allah yang sudah menebus saudara dan saya. Mengapa demikian? Memang keselamatan umat manusia melalui umat Israel. Bagaimana dengan kita? Oleh karena penolakan bangsa Israel, maka keselamatan menjadi bagian kita. Sungguh luar biasa, bukan? Nah, di sini kita perlu mengingat bahwa Allah yang telah menebus diri kita dari perbudakan dosa. Dulu kita tidak berhak menerima apapun. Tetapi saudara, oleh karena hal ini, jadi kita bisa melihat bahwa Allah kita yang membebaskan saudara dan saya dari perbudakan dosa. Saudara, kalau kita tahu, seorang budak ketika dibeli oleh tuannya, maka tentu tuannya memiliki rencana untuk budaknya tersebut. Meskipun bukan untuk sesuatu hal yang mulia, melainkan untuk diberdayakan menjadi pelayan atau pekerja yang lainnya. Atau yang lainnya. Tetapi kita tahu, seorang tuan, dia punya rencana. Apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah ditebus oleh Allah kita, melalui Yesus Kristus, dengan darahnya yang mahal, tentunya bukan sembarangan. Saudara dan saya ada di dalam rencana Tuhan. Amin. Sungguh luar biasa, bukan? Nah, sehingga saya katakan pada awal tahun ini, mari kita ingat bahwa Allah telah menebus saudara dan saya melalui putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya Allah punya rencana bagi saudara dan saya. Penebusan berarti sangat buat kita. Sangat-sangat luar biasa. Sebab itu saudara, mari kita mengingat bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan rencana Allah yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Di tahun 2021, yes, Allah punya rencana. Sebab itu, kalau kita mau tahu rencana Allah dalam kehidupan kita, tentunya kita harus berdekat dengan Allah. Kita harus berkomunikasi dengan Allah. Dan kita semakin dekat, sehingga kita semakin tahu apa rencana Allah bagi kehidupan kita. Itulah yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara. Yang kedua, jangan takut sebab aku telah memanggil engkau. Masih tetap pada ayat yang pertama. Allah telah memanggil engkau dengan namamu. Artinya bahwa Allah telah kenal siapa diri kita. Demikian halnya kepada Israel. Allah tahu siapa Israel. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, orang yang memanggil kita, pastilah orang yang telah mengenal diri kita, bukan? Bukan berarti tidak kenal.
Ketika kita berkata, Pak Anwar, berarti dia tahu siapa nama saya. Pak Yonatan, berarti dia tahu siapa Pak Yonatan. Pak Wayan, berarti dia tahu siapa Pak Wayan. Enggak semata-mata orang selewat tahu nama kita, enggak mungkin. Jadi saudara, ketika orang memanggil kita dengan nama kita, pastilah orang itu kenal dengan kita. Nah, jika Allah kenal diri kita, sekarang apakah kita mengenal Allah sebaik Allah mengenal kita? Itu pertanyaannya, saudara. Kalau Allah mengenal saudara dan saya, sekarang apakah kita kenal Allah seutuhnya? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Allah tahu siapa diri kita. Dan dia tahu karakter kita. Seluruh kedalaman hidup kita, luar dan dalam dia tahu. Jadi, dia juga akan tahu apa yang harus Allah lakukan terhadap diri kita. Tapi, saudara, apa yang harus kita lakukan bagi Allah? Kalau saudara dan saya mengenal Allah, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Oleh karena kita mengasihi dia. Oleh karena kita betul-betul kenal siapa diri Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, di tahun yang baru ini, janganlah kita menjadi takut. Kita harus pahami bahwa jika Allah telah memanggil kita dengan nama kita, mengapa tidak kita juga bisa berseru kepada Allah melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus yang sudah menebus saudara dan saya. Artinya kita bisa berseru kepada dia. Kita kenal siapa Allah yang kita sembah, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, tahun yang baru ini seberapa banyak kita mengenal Allah kita? Atau kita hanya berseru, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan. Lalu kita meminta. Apakah kita pernah berkata, Tuhan aku ingin memuliakan Engkau dengan pelayananku yang ada. Dengan talentaku yang aku punya, yang Tuhan berikan kepadaku. Mari saudara, karena dia kenal saudara. Dia tahu kemampuan saudara, dia tahu apa talenta saudara. Pertanyaannya, maukah kita menggunakan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Kalau kita kenal dia, saya percaya kita memberikan lebih dari apa yang kita punya. Dari segala kemampuan kita, harta kita, tentunya oleh karena kasih kita kepada Allah. Itulah yang kedua, saudara. Dan yang ketiga, saudara, kita lihat, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Dalam ayat yang kelima, dikatakan demikian. Allah menyertai kita senantiasa. Sadar atau tidak sadar, penyertaan bagi kita sungguh luar biasa. Dia Allah yang tidak pernah tertidur. Sehingga bisa kapanpun kita berhubungan dengan dia. Tidak seperti kantor. Maaf, ini bukan jam kantor. Kita tidak dilayani. Hotline service sama juga, saudara. Ada jam tutupnya. Tetapi ketika kita mau berbicara dengan Allah 24 jam, Allah menyediakan waktu bagi saudara dan saya. Sama seperti janjinya dalam Matius 1 ayat 23, Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Mungkin kita merasa suatu peristiwa itu kebetulan. Namun, di dalam Tuhan tidak ada sesuatu pun yang menjadi kebetulan. Semua terjadi atas seizin Tuhan dan sepengetahuan Tuhan. Dia tahu. Dalam hidup saudara dan saya tidak ada yang kebetulan. Semua berjalan atas izin Tuhan dan sepengetahuan dari Tuhan. Sebab itu saudara, kita perlu menyadari bahwa Allah yang menyertai senantiasa kehidupan saudara dan saya. Itulah Allah kita yang kita kenal. Sebab itu saudara, mari kita menyadari dan kita tidak menjadi takut. Sebab Allah beserta dengan kita. Jadi saudara, kalau tahun 2020
Tuhan sudah memimpin kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Sudah kita lewati. Sampai di penghujung tahun dan kita bisa memasuki tahun 2021 ini. Tentunya kita harus sadar atau tidak bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai, Dia ada senantiasa bersama dengan kita. Dia Allah yang menyertai hidup kita. Nah saudara, di tahun yang baru ini, seperti firman Tuhan yang sudah kita baca, bahwa jangan takut, oleh karena kita harus ingat bahwa Allah telah menebus kita. Dan kita pahami bahwa Allah memanggil kita dengan nama kita. Artinya Dia kenal siapa diri kita. Serta kita perlu sadari bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada ayat selanjutnya kita bisa melihat karya Allah kepada bangsa Israel. Demikian halnya itu pun akan menjadi bagian kita sebagai anak-anak Allah. Apabila engkau menyeberang melalui air, Allah mengatakan, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dikatakan bahwa sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat. Mengapa Dia melakukan semua ini, saudara? Penekanan ayat yang keempat mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi ingatlah bahwa kita berharga di mata Tuhan. Sadarilah bahwa kita ini adalah sesuatu yang berharga. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi, janganlah takut. Allah beserta dengan kita semua. Di tahun yang baru ini, kita yakini bahwa Allah yang memimpin hidup saudara dan saya. Allah yang ada di depan kita. Jangan takut. Allah beserta engkau. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami sungguh berharga di mata Allah. Dan Allah yang memelihara hidup kami. Sehingga kami tidak menjadi takut untuk masuk di dalam tahun yang baru ini. Karena Tuhan yang beserta dengan kami. Sebab Tuhan yang sudah menebus kami. Sebab Tuhan yang sudah memanggil kami. Karena Engkau mengenal kami Tuhan. Dan kami yakin penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dan kami berterima kasih atas kasih setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu deritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan dari karya yang indah. Ini aku percaya
Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi ini. Dan mari kita memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan di hadapan Tuhan buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan menyertai kehidupan kami. Dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih biarlah berkat-berkat-Mu terus menyertai hidup kami. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang ada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku memuji kebesaran-Mu, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Aku memuji. Amin.